Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Asa Septiani dengan NIM 0904062365. Di sini, sebelum saya mempresentasikan tentang deep learning, saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu apa itu deep learning untuk computer vision. Nah, deep learning untuk computer vision merupakan cabang kecerdasan buatan yang melatih komputer untuk meniru sistem visual manusia. Nah, teknologi ini menggunakan jaringan saraf tiruan yang berlapis deep neural network untuk memproses gambar dan video secara otomatis, melakukan ekstraksi fitur, hingga mengenali pola visual yang kompleks dengan cara mendeteksi, menganalisis, dan memahami data visual seperti gambar dan video layaknya kemampuan penglihatan manusia. Nah, melalui pendekatan ini, komputer tidak lagi memerlukan ekstraksi fitur manual, melainkan mempelajari pola visual secara otomatis dari representasi numerik piksel gambar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan deep learning untuk computer vision. Lalu, fondasi paling dasar dari deep learning computer vision yaitu ANN yang biasa disebut dengan artificial neural network. Nah, di sini ANN meniru cara kerja otak manusia dengan node yang terhubung dari input layer, hidden layer, dan output layer. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa setiap node atau neuron saling terhubung melalui bobot Weiss dan bias. Informasi mengalir secara forward, di mana input dikalikan dengan bobot, ditambahkan bias, lalu dilewatkan fungsi aktivasi. Namun, ANN konvensional atau multilayer perception memiliki kelemahan fatal jika digunakan untuk memproses data gambar. Kita harus melakukan flattening atau mengubah gambar 2 dimensi menjadi vektor 1 dimensi. Proses ini menghancurkan informasi spesial, yaitu hubungan kedekatan antara piksel, dan menyebabkan ledakan jumlah parameter komputasi yang memicu terjadinya overfitting. Selanjutnya, kita membahas tentang CNN. Apa itu CNN? Tidak seperti ANN biasa, CNN ini dirancang untuk mempertahankan struktur spasial piksel gambar melalui local receptive files, yaitu mengurangi jumlah parameter, invarian terhadap pergeseran objek, dan hierarki fitur, itu garis, tekstur, dan objek. Nah, di sini CNN ini dirancang khusus untuk mengenali karakteristik data 2 dimensi secara efisien melalui 3 prinsip utama. Yang pertama, local receptive. Nah, sekarang kita membahas tentang CNN. Apa itu CNN? Tidak seperti ANN biasa, CNN dirancang untuk mempertahankan struktur spesial sekarang kita membahas tentang CNN. Tidak seperti ANN biasa, CNN dirancang untuk mempertahankan struktur spasial piksel gambar melalui local receptive files. Nah, di sini CNN itu mengatasi keterbatasan ANN. Mengapa? Karena CNN ini dirancang khusus untuk mengenali karakteristik data 2 dimensi secara efisien melalui 3 prinsip, yaitu yang pertama, local receptive files, yang artinya neuron hanya fokus pada area kecil tertentu di gambar pada satu waktu. Nah, yang kedua ini merupakan shared Weiss, yang dimana filter atau kernel yang sama digunakan untuk memindahi seluruh area gambar.
Hal ini secara drastis memangkas jumlah parameter komputasi. Lalu yang terakhir yaitu spatial hierarchy, yang memungkinkan model mempelajari fitur dari tingkat rendah seperti garis dan sudut pada layar awal, tingkat menengah seperti tekstur pada layar tengah, hingga fitur tingkat tinggi berupa objek utuh pada layar akhir. Lalu selanjutnya yaitu operasi konvolusi atau yang biasa disebut dengan convolution. Nah, mari kita bedah operasi utama di dalam CNN, yaitu konvolusi. Operasi ini melibatkan kernel atau filter berupa matriks kecil yang bergeser di atas matriks gambar input. Pada setiap pergeseran terjadi operasi perkalian titik elemen demi elemen, yang hasilnya kemudian dijumlahkan menjadi satu nilai pada fitur map. Ada dua parameter penting di sini. Yang pertama adalah stride, yaitu langkah pergeseran filter. Semakin besar stride, maka semakin kecil dimensi fitur map yang dihasilkan. Kedua adalah padding, yaitu penambahan piksel kosong di sekeliling gambar input. Padding ini merupakan penambahan piksel kosong di sekeliling gambar input yang berfungsi untuk mempertahankan dimensi gambar asli agar informasi di bagian tepi gambar tidak hilang setelah melewati proses konvolusi. Lalu selanjutnya yaitu konsep pooling. Nah, setelah fitur distraksi melalui konvolusi, informasi tersebut dilewatkan ke layer pooling. Fungsi utama pooling adalah downsampling atau mereduksi dimensi spasial dan fitur map secara progresif. Teknik yang paling sering digunakan adalah map pooling, yang bekerja dengan cara mengambil nilai maksimum dari jendela filter tertentu. Nilai maksimum ini mempresentasikan fitur paling dominan atau terkuat di area tersebut. Teknik alternatifnya adalah average pooling, yang menghitung nilai rata-rata dari seluruh piksel di dalam jendela filter. Melalui pooling ini, model kita memperoleh sifat translation inversion, yang artinya model tetap mampu mengenali objek meskipun posisi objek tersebut sedikit bergeser atau berotasi di dalam gambar. Nah, selanjutnya kita membahas tentang fungsi aktivasi non-linearitas. Apa itu operasi konvolusi dan pooling? Pada dasarnya adalah operasi linear matematika. Jika kita hanya menumpuk operasi linear, maka jaringan terhadap sekalipun hanya akan setara dengan model regresi linear sederhana. Disinilah fungsi aktivasi memegang peran krusial untuk menyuntikkan sifat non-linearitas ke dalam jaringan. Fungsi aktivasi yang menjadi standar industri saat ini adalah ReLU atau Received Linear Unit, yang memiliki rumus matematika sederhana. ReLU ini sangat populer karena komputasinya sangat cepat dan mampu mengatasi masalah vanishing gradient pada nilai positif. Selain ReLU, terdapat fungsi sigmoid. Sigmoid ini memetakan nilai ke rentang 0 hingga 1 untuk probabilitas biner, serta softmax yang memetakan output menjadi distribusi probabilitas multikelas. Nah, selanjutnya yaitu evolusi arsitektur CNN terkenal. Nah, sejarah perkembangan deep learning ditandai dengan evolusi arsitektur CNN yang semakin dalam dan efisien. Evolusi ini dimulai dari LINET pada tahun 1998.
yang sukses mengenali tulisan tangan angka pada cek bank. Lompatan besar terjadi pada tahun 2012, yaitu melalui AlexNet yang berhasil memenangkan kompetisi ImageNet dan memicu era modern AI. Nah, setelah itu pada tahun 2014 bergerak ke arah standarisasi arsitektur melalui VGG yang kemudian disempurnakan oleh ResNet pada tahun 2015 untuk mengatasi hambatan kedalaman jaringan. Hingga akhir-akhir ini kita mengenali EfficientNet yang mendefinisikan ulang cara kita melakukan skala model secara ilmiah. Nah, selanjutnya arsitektur Linet dan AlexNet. Nah, mari kita bandingkan dua arsitektur bersejarah ini. Linet 5 menggunakan arsitektur sederhana berupa kombinasi konvolusi average pooling dan fully connected layer dengan fungsi aktivasi 10. Skalanya sangat kecil karena keterbatasan perangkat keras saat itu. Lompatan revolusioner terhadap pada AlexNet di tahun 2012, AlexNet secara berani meningkatkan kedalaman jaringan menjadi 8 layer menggunakan fungsi aktivasi ReLU untuk mempercepat training dan memanfaatkan GPU secara paralel dan mengimplementasikan teknik dropout untuk merendam overfitting. AlexNet membuktikan kepada dunia bahwa jaringan yang lebih dalam dengan pasokan data yang besar akan menghasilkan akurasi yang superior. Nah, sekarang kita membahas tentang arsitektur modern VGG dan ResNet. Nah, di sini perkembangan selanjutnya membawa kita pada arsitektur VGG dan ResNet yang menawarkan prinsip kesederhanaan dengan hanya menumpuk filter konvolusi berukuran kecil, yaitu 3x3 secara konsisten. Namun, ketika para peneliti mencoba menumpuk layer lebih dalam lagi, lebih dari 20 layer, mereka menemukan fenomena aneh, yaitu akurasi model justru menurun, yang dikenal sebagai degradation problem. Nah, solusi jenius dari masalah ini diperkenalkan oleh ResNet melalui konsep residual learning, yaitu menggunakan skip connection. Di sini skip connection yaitu membiarkan informasi input melompati satu atau beberapa layer konvolusi tanpa modifikasi. Secara matematis, ini mencegah nilai gradien mengecil atau hilang saat dilahirkan kembali, sehingga kita bisa melatih jaringan hingga ratusan bahkan ribuan layer dengan sangat stabil. Lalu selanjutnya yaitu EfficientNet, yaitu skalasi optimal. Sebelum lahirnya EfficientNet, taktik utama untuk menaikkan akurasi model adalah memperdalam jaringan deep, yaitu memperlebar jumlah filter atau memperbesar resolusi gambar input resolution secara acak dan terpisah. EfficientNet ini mengubah pendekatan trial and error tersebut melalui metode compute scaling, yaitu menggunakan prinsip matematika yang terstruktur EfficientNet yang menaikkan ketiga dimensi tersebut secara bersamaan dengan rasio konstan yang seimbang. Hasil komparasi kuantitatif menunjukkan bahwa EfficientNet mampu melampaui akurasi arsitektur mutakhir lainnya. Namun, dengan ukuran file yang jauh lebih kecil dan beban komputasi flops yang jauh lebih berhemat, menjadikannya arsitektur ideal untuk aplikasi praktis. Nah, selanjutnya yaitu transfer learning dan fine tuning. Di sini maksudnya yaitu melatih model deep learning dari nol yang membutuhkan jutaan data gambar dan daya komputasi superkomputer yang mahal. Solusinya adalah menggunakan teknik transfer learning. Konsep dasar transfer learning adalah mengambil model yang telah dilatih pada dataset yang masif, seperti ImageNet yang memiliki jutaan gambar, lalu mentransfer pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan tugas baru kita yang skalanya lebih kecil. Prosesnya terbagi menjadi dua strategi. Yang pertama adalah filter extraction, di mana kita membekukan seluruh layer konvolusi bawah dan hanya
melatih ulang layer klasifikasi paling atas. Strategi yang kedua adalah fine tuning, di mana kita membuka gembok beberapa layer konvolusi atas dan melatihnya kembali menggunakan data baru dengan nilai learning rate yang sangat kecil agar tidak merusak bobot dasar yang sudah pintar. Lalu selanjutnya yaitu data augmentation, yaitu sifat dasar model deep learning akan data. Nah, jika dataset kita terlalu sedikit, model akan menghafal data latihan dan gagal melakukan generalisasi pada data real, atau bisa disebut dengan overfitting. Data augmentation ini merupakan teknik memperbanyak variasi dataset secara sintesis tanpa harus mengumpulkan gambar baru di lapangan. Kita memanipulasi gambar asli menggunakan transformasi geometris seperti horizontal flip, rotasi, pergeseran, pengekropan, hingga manipulasi ruang warna seperti color jittering dan penambahan noise. Dengan augmentasi, kita melatih model untuk mengenali objek dari berbagai sudut pandang, jarak, dan kondisi pencahayaan yang bervariasi. Lalu selanjutnya yaitu object detection, shading window, dan HUG. Nah, klasifikasi gambar tunggal menuju teknologi object detection ini merupakan deteksi posisi sekaligus jenis objek di dalam gambar. Pada era klasik, metode yang digunakan adalah kombinasi shading window dan HUG atau histogram of oriented gradients. Nah, HUG ini bekerja dengan mengekstraksi fitur bentuk objek berdasarkan orientasi arah, gradien, intensitas piksel. Fitur HUG ini kemudian diperiksa oleh generator shading window yang menggeser kotak kemudian memindahi ke seluruh area gambar piksel demi piksel pada berbagai skala ukuran. Metode klasik ini memiliki kelemahan komputasi yang sangat masif, sangat lambat, dan tidak efisien karena satu gambar harus dipindahi ribuan kali oleh mesin. Selanjutnya yaitu modern detection atau bisa disebut dengan YOLO V8. Kebutuhan komputasi metode klasik dipecahkan oleh arsitektur modern bernama YOLO atau yang bisa disebut dengan You Only Look Once. Berbeda dengan metode lama yang memindahi gambar berkali-kali, YOLO memperlakukan deteksi objek sebagai satu masalah regresi tunggal. Nah, gambar input ini dilewatkan ke dalam jaringan satu kali saja. Jaringan tersebut langsung membagi gambar untuk menjadi sistem GERD. Setiap sel grid bertanggung jawab untuk memprediksi lokasi koordinat kotak pembatas beserta nilai kepercayaan dan probabilitas kelas objek secara simultan. Nah, pendekatan ini membuat YOLO bekerja dengan kecepatan VPS yang sangat tinggi, memungkinkan deteksi objek berjalan secara real time langsung dari perangkat video streaming atau webcam. Selanjutnya yaitu semantic versus intense segmentation. Nah, di sini ada perbedaan yang signifikan. Yang satunya ini semantic segmentation. Dia ini mengklasifikasi per pixel. Jadi di sini kan ada gambar mobil. Nah, dia ini hanya mengenali objek mobil tanpa memerdulikan objek individualnya. Sedangkan instant segmentation ini dia itu membedakan objek individualnya. Mobil A dibedakan dengan mobil B dan lain sebagainya, dipisahkan. Di sini terlihat jelas perbedaannya melalui track ID-nya. Ada yang 9, ada yang 10, ada yang 17, ada yang 16. Berbeda ya. Dia juga bisa mengenali dengan warnanya ini berdasarkan ID-nya. Lalu lanjut ke loss function dan optimizer. Nah, di sini dikenalkan oleh dua komponen matematika, yaitu loss function dan optimizer. Yang pertama, loss function bertugas mengukur seberapa jauh jarak antara hasil prediksi model dengan label aslinya, grain truth.
yang menggunakan binary cross entropy untuk kasus dua pilihan kelas, categorical cross entropy untuk multi kelas, dan phase loss untuk mengukur ketepatan tumpang tindih pada layer segmentasi. Nah, setelah nilai loss atau tingkat kesalahan dihitung, optimizer ini mengambil alih tugas untuk memperbarui bobot-bobot internal model demi menurunkan nilai loss tersebut pada iterasi berikutnya. Optimizer modern seperti Adam menggabungkan keunggulan metode momentum untuk menjaga stabilitas arah tren dan RMS probe untuk menyesuaikan langkah learning rate secara adaptif. Nah, selanjutnya yaitu regulasi batch normalization dan dropout. Nah, di sini untuk memastikan proses training berjalan cepat dan stabil, kita memerlukan dua teknik regulasi penting, yaitu batch normalization dan dropout. Nah, di sini batch normalization bekerja dengan menormalisasi nilai aktivasi atau input pada setiap layer akan memiliki nilai rata-rata 0 dan variansi 1 di setiap batch data. Hal ini mencegah pergeseran distribusi data internal yang drastis, sehingga model bisa dilatih dengan learning rate yang lebih tinggi tanpa resiko macet. Sementara itu, dropout adalah teknik mencegah overfitting dengan cara mematikan sebagian neuron secara acak dengan probabilitas tertentu selama proses latihan. Dan sini memaksa jaringan untuk mencari jalur alternatif dan mencegah neuron saling bergantung satu sama lain secara berlebihan. Selanjutnya, yaitu deployment format ONNX. Tantangan terbesar setelah berhasil melatih model AI di laboratorium adalah melakukan komersialisasi atau deployment ke dunia nyata. Seringkali kita melatih model menggunakan kerangka kerja tertentu seperti PyTorch, namun perangkat keras target di lapangan hanya mendukung lingkungan komputasi yang berbeda. Nah, disinilah ONNX itu bekerja. Di sini ONNX ini lahir sebagai penyelamat karena bertindak sebagai format perantara universal yang mampu mengonversi struktur grafis dari berbagai framework deep learning dalam satu format standar. Model yang telah diekspor ke format ONNX ini dapat dijalankan secara lintas platform dengan performa dioptimalkan penuh pada level perangkat keras tanpa perlu menulis ulang arsitektur kode dari nol. Nah, selanjutnya yaitu model quantization. Aplikasi praktis di lapangan seperti kamera CCTV pintar atau perangkat genggam memiliki keterbatasan memori daya listrik yang ketat. Nah, di sini model ini menghasilkan training biasanya menggunakan format bilangan desimal 32 bit. Nah, 32 bit ini sangat berat bagi prosesor kecil. Quantization ini merupakan teknik komparasi cerdas yang mengkonversi bobot-bobot bernilai FP32 ini menjadi format bilangan 8 bit. Melalui kuantisasi, ukuran file model dapat menyusut hingga 4 kali lebih ringan. Kebutuhan memori RAM berkurang drastis dan percepatan komputasi inferensi meningkat tajam tanpa mengorbankan tingkat akurasi model secara signifikan. Nah, kesimpulannya kita dapat merangkum 3 poin. Yang pertama yaitu CNN berhasil meruntuhkan keterbatasan manipulasi citra klasik berkat kemampuannya mengekstraksi hierarki fitur spasial secara otomatis. Kedua, perkembangan arsitektur dari era AlexNet hingga EfficientNet membuktikan bahwa efisiensi parameter dan stabilitas aliran gradien matematika adalah kunci utama dari performa AI. Ketiga, keberhasilan implementasi kecerdasan buatan di industri nyata tidak hanya ditentukan oleh tingginya nilai akurasi di atas kertas, melainkan dari keberhasilan kita menerapkan teknik optimasi seperti ONNX dan kuantisasi agar model dapat bekerja secara lincah dan andal langsung di perangkat target lapangan. Sekian presentasi pemahaman materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Di sini saya akan menjelaskan percobaan dari percobaan pertama hingga percobaan ke-20 yang ada di tugas pertama sampai ke tugas 20. Nah, di sini tugas yang pertama terlebih dahulu.
Di tugas pertama ini kita berfokus pada tahapan pre-processing, yang dimana model AI tidak bisa langsung menerima gambar mentah. Gambar ini harus diubah menjadi matriks terlebih dahulu yang berdimensi n yang disebut blob. Apa sih itu blob? Blob ini menggunakan fungsi CV2 DNN blob for minutes di sini. Nih, CV DNN blob for minutes. Fungsi ini sangat krusial karena jaringan saraf tidak menerima gambar mentah, melainkan sebuah blob. Di sini saya melakukan penyesuaian scaling, yang dimana melakukan min suppression untuk menghilangkan efek iluminasi dan menukar channel BGR menjadi RGB. Mari kita running terlebih dahulu. Oke, mari kita running. Nah, konsep yang dipelajari dari tugas pertama ini yaitu fungsi dari CV2 DNN blob from image ini membuat tensor 4 dimensi NCHW. Nah, lalu yang kedua, parameter dari scale factor, size, min, dan sweep RB crop yang tadi digunakan untuk agar tidak menukar dengan RGB. Apa itu RGB? RGB itu red, green, blue. Nah, yang ketiga yakni blob, yang merupakan format input standar neural network di OpenCV. Yang keempat, preprocessing yang tepat mempengaruhi hasil klasifikasi, dan yang terakhir yaitu ukuran input mempengaruhi waktu komputasi. Lalu yang kedua, kita running terlebih dahulu. Nah, di tugas yang kedua ini sebuah blob siap. Tugas ini fokus pada eksekusi model. Dan sini fungsi dari CV2 DNN RedNet ini membuat arsitektur dan bobot model yang sudah dilatih, misalnya GoogleNet. Sini ada kucing, gambar kucing, anjing, mobil, bunga, gedung. Dari tugas yang kedua ini intinya adalah fungsi dari CV2 DNN RedNet ini membuat model dalam format KV atau ONNX atau TV, yang dimana seperti yang di PPT tadi, ONNX ini sebagai perantara. Lalu yang kedua yakni net set input atau bisa disebut dengan blob, yang ditambahkan dengan net forward ini melakukan inferensi. Yang ketiga yaitu output berupa probabilitas per kelas softmax. Yang keempat, top 5 prediksi menunjukkan 5 kelas paling mungkin. Dan yang terakhir yaitu waktu inferensi bergantung pada model dan ukuran input. Lalu yang kedua yang ketiga yakni perbandingan model, yang dimana menurut analisis kritis menjalankan ini menggunakan beberapa model berbeda. Di sini ada MobileNet V2, GoogleNet, ResNet 50, VGG 16, dan EfficientNet B0. Nah,
Bisa kita lihat di sini akurasi yang paling tinggi yaitu FCNet B0 ini 94,6%. Waktunya juga tidak lumayan banyak, hanya 31,3. Meskipun ada yang lebih cepat dari ini FCNet ini yaitu Mobilnet ini, namun akurasinya jauh lebih tinggi yang FCNet ini. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa model ringan atau bisa disebut dengan Mobilnet ini cepat tapi kurang akurat. Lalu VGG16 ini akurat tapi lambat dan besar. Di sini akurasinya juga tinggi, namun waktu yang dibutuhkan sangatlah lama karena VGG16 ini membutuhkan waktu yang karena VGG16 ini merupakan komputasi yang besar, yang lumayan berat. FCNet ini memberikan keseimbangan yang terbaik. Karena apa? Karena bisa dilihat dari sini bahwa dia mendapatkan akurasi yang paling tinggi dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi efisien ya, sesuai namanya. Yang keempat ini ukuran ini mempengaruhi kecepatan dan akurasi. Ya, modelnya juga karena seperti VGG16 ini juga komputasinya berat, maka waktu yang dibutuhkan juga lumayan lama. Nah, trade-off ini penting juga untuk deployment di perangkat berbeda. Lalu kita lanjut ke tugas 4. Tugas 4 ini merupakan visualisasi dari arsitektur CNN. Tugas ini membuka kotak hitam atau yang biasa disebut dengan black box dari AI. Di sini saya membedah alur pipa convolution ke ReLU lalu ke pool dan mencetak future map dari beberapa layer tertentu untuk melihat bagaimana mesin secara bertahap mengenali garis tepi lalu objek. Baris pertama input, lalu setelah konvolusi, nah sini baris ketiga ReLU, lalu ke max pool sini ya, alur data dalam CNN, convolution dulu lalu ReLU baru pool. Nah, di sini arsitekturnya ada Linet, ada AlexNet, ada VGG, ada GoogleNet, ResNet, Mobilnet dan FCNet. Lalu intinya dari yang bisa dipelajari dari sini adalah bahwa CNN itu terdiri dari convolution, lalu ReLU, lalu polling, dan FC. Lalu yang kedua, convolutional layer mengekstrak fitur lokal. Yang ketiga, ReLU menghilangkan nilai negatif. Lalu max pooling ini mengurangi dimensi dan menambah invariansi. Dan yang terakhir yaitu arsitektur modern ResNet dan FCNet lebih dalam dan efisien. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama. Lalu kita lanjut ke tugas yang kelima. Tugas yang kelima ini merupakan fungsi aktivasi, yang dimana tugas ini murni pembuktian matematis mengenai nonlinearitas. Di sini membuat fungsi aktivasi menggunakan matplotlib untuk membandingkan karakteristik dan batas teoritis dari ReLU, sigmoid, dan Linear ReLU. Nah, di sini fungsi aktivasi neural network. Rangkaian turunan. Konsep yang dipelajari dan di sini. Nah, bisa dilihat fungsi aktivasi dari neural network di sini. Kalau ReLU ini dia cenderung yang tadinya sangat di bawah di posisi 0, lalu dia bisa meningkat jauh ke atas sampai ke angka 6. Nah, sigmoid ini dia dari ke angka 0 bertahap ya dia ya.
Kalau di sini kan, kalau di ReLU ini kan datar, terus dari minus 6 sampai ke 0 ini baru dia bisa naik. Kalau di sini di minus 4 ini sigmoid ini sudah bisa mengalami peningkatan walau tidak tinggi, lalu dia meningkat lagi sampai ke sini. Jadi meningkatnya itu bertahap. Nah, sini bisa dilihat hasil output dari ReLU, sigmoid, tan, dan Leaky ReLU. Nah, di sini logit score mentah di sini tuh dimulai dari negatif, dan bedanya dengan softmax ini dia dimulai dari angka positif, dimulai dari angka 0. Inti dari percobaan 5 ini yaitu ReLU paling populer karena sederhana dan efektif. Yang kedua, sigmoid cocok untuk output probabilitas biner. Yang ketiga, softmax mengubah logit menjadi distribusi probabilitas. Yang keempat, turunan aktivasi penting untuk backpropagation. Yang terakhir yaitu Leaky ReLU mengatasi masalah dying neurons pada ReLU. Nah, kita lanjut ke percobaan yang keenam. Di percobaan ke-6 ini bisa kita pelajari bahwa yang pertama, konvolusi mengekstrak fitur lokal yang terdiri dari edge, tekstur, dan lain-lain. Yang kedua, yakni kernel berbagai menghasilkan fitur yang berbeda. Jadi fitur berbeda-beda itu tergantung sama kernelnya. Jika ingin fitur yang sama, maka kernelnya juga harus sama. Nah, yang ketiga ini, stride lebih dari satu bisa mengurangi dimensi output. Yang keempat, max pooling mempertahankan fitur terkuat. Dan yang terakhir yaitu average pooling atau biasa disebut dengan rata-rata ini memberikan representasi lebih halus. Lalu kita masuk ke tugas 7. Nah, di sini tugas 7 ini menampilkan 8 teknik augmentasi grid perbandingan sebelum dan sesudah. Augmentasi crop random, visualisasi augmentasi. Apa sih augmentasi itu? Yaitu saat mengeksekusi kode ini, sistem menghasilkan sebuah grid perbandingan visual. Nah, di sisi kiri ini merupakan gambar asli dan di sisi kanan adalah 8 variasi teknik augmentasi yang sudah diterapkan, meliputi rotasi, horizontal flip, zoom, pergeseran lebar tinggi, hingga manipulasi kecerahan. Melalui teknik ini, kita mensimulasikan berbagai kondisi pengambilan gambar di dunia nyata yang sangat krusial untuk mencegah model mengalami overfitting saat proses training. Overfitting itu terlalu mengenali pola ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tugas 8. Tugas 8 ini merupakan transfer learning concept, yang dimana di sini itu menjelaskan 3 strategi visualisasi kurva, training, simulasi. Di sini membuat diagram yang menjelaskan 3 strategi transfer learning. Yang pertama yakni training from scratch, yaitu semua layer dilatih. Lalu selanjutnya feature extraction, yang merupakan hanya classifier yang dilatih. Yang ketiga fine tuning, ini beberapa layer terakhir ditambah classifier dilatih, jadi kombinasi ya. Nah, sini mensimulasikan kurva training untuk 3 strategi transfer learning menunjukkan bahwa transfer learning konvergen lebih cepat dan mencapai akurasi lebih tinggi
dengan data terbatas. Konsep yang bisa dipelajari dari tugas 8 ini yaitu transfer learning menggunakan model pre-trained sebagai titik awal. Yang kedua, feature extraction ini cepat, cocok untuk data sedikit. Namun, fine tuning ini akurasinya lebih tinggi. Namun perlu lebih banyak data. Nah, yang keempat yakni layer awal CNN menangkap fitur umum yaitu edge dan tekstur. Dan yang terakhir yaitu layer akhir menangkap fitur specific domain. Lalu kita masuk ke tugas 9 yang menjelaskan tentang backpropagation visualisasi, yang dimana pemecahan masalah XOR last curve decision boundary. Tugas 9 ini bertujuan memvisualisasikan bagaimana jaringan saraf belajar memperbaiki kesalahannya. Melalui algoritma backpropagation ini mendemonstrasikannya saja menggunakan dataset klasik yaitu XOR problem, yang dimana sebuah masalah logika nonlinear yang tidak bisa diselesaikan oleh regresi linear biasa. Saat proses training berjalan, Anda bisa melihat grafik loss curve yang terus menurun mendekati angka 0, menandakan model sedang belajar. Di sampingnya saya memplot decision boundary atau garis batas keputusan. Terlihat bahwa hidden layer berhasil membengkokkan ruang fitur sedemikian rupa sehingga mampu memisahkan kelas-kelas XOR dengan sangat akurat. Ya, pemisahnya. Konsep yang dipelajari yaitu yang pertama, forward pass menghitung output dari input melalui layer. Yang kedua, loss function mengukur kesalahan prediksi versus target. Yang ketiga, backpropagation menghitung pergantian menggunakan chain rule. Yang keempat, wake update. Yang kelima, network dua layer dapat mempelajari fungsi nonlinear atau biasa disebut dengan XOR. Lalu yang ke-10 kita masuk ke tugas yang 10. Nah, di sini tugas ke-10 ini merupakan deteksi sliding window. Sliding window ini memeriksa setiap posisi dalam gambar. Image piramid ini mendeteksi objek di berbagai skala. Lalu NMS ini menghilangkan deteksi duplikat yang overlap, dan metode ini lambat tapi fundamental untuk understanding. Jadi jika ingin mengajarkan mesin untuk belajar mengenali pola-pola gambar, ini efisien. Menggunakan metode ini sangat efisien. Karena meskipun lambat, dia itu bisa membuat mesin paham. Lalu yang kelima, metode modern yakni YOLO atau SSD ini lebih efisien. YOLO ini juga bisa menangkap seperti yang gambar di sini. Jadi misalnya ada kucing satu, nanti di mesin itu muncul kucing satu. Jika tiba-tiba ada muncul kucing dua, maka terdeteksi dua kucing. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tugas ke-11. Kita running terlebih dahulu. Nah, di tugas 11 ini kita mengeksplorasi teknik histogram of oriented gradients atau disebut dengan HOG. Berbeda dengan sliding window mentah yang tadi, HOG ini lebih cerdas karena ia melihat arah cahaya dan bayangan. Saat kode ini saya jalankan, bisa dilihat visualisasi arah gradien panah-panah kecil. Arah panah-panah kecil dari gambar. HOG ini mengumpulkan arah gradien menjadi sebuah deskriptor atau ringkasan fitur. Di bagian akhir, saya menggabungkan fitur HOG ini dengan algoritma support vector machine atau biasa disebut dengan SVM, yang berhasil mendeteksi dan menggambar bounding post pada pejalan kaki pedestrian di dalam gambar.
Sini jumlah deteksi pedestrian. Konsep yang dipelajari dari tugas 11 ini yaitu HOG menghitung distribusi orientasi gradien per sel. Lalu normalisasi blok memberikan invariansi terhadap pencahayaan. Yang ketiga HOG deskriptor berukuran ribuan dimensi. Yang keempat CV2 HOG deskriptor menyediakan pedestrian detektor pre-train. Yang terakhir yaitu HOG ditambah SVM adalah baseline kuat sebelum era deep learning. Jadi sebelum deep learning ini sudah ada HOG ditambah SVM ini. Lalu kita lanjut ke tugas 12. Tugas 12 ini merupakan konsep grid YOLO dan evaluasi bounding box. Kita running terlebih dahulu. Nah, pada tugas 12 ini kita masuk ke konsep modern deteksi objek yaitu YOLO. Saya mendemonstrasikan bagaimana YOLO tidak memindai gambar berkali-kali, melainkan langsung membaginya menjadi grid berukuran S kali S, seperti yang ditampil sisi kali sisi, seperti yang ditampil layar. Setiap sel pada grid ini bertanggung jawab untuk menebak objek yang titik tengahnya jatuh di dalam sel tersebut. Selain itu, saya juga memvisualisasikan perhitungan IOU untuk mengukur seberapa presisi tebakan kotak AI dibandingkan lokasi asli objek, serta memplot answer box yang membantu model mengenali bentuk objek dengan rasio tinggi, lebar, dan berbeda secara cepat. Konsep yang dipelajari dari ini ada 5, yaitu yang pertama YOLO membagi gambar ke grid S sisi kali sisi. Yang kedua, setiap sel memprediksi bebas ditambah si kelas probabilities. Yang ketiga, IOU mengukur overlap antara prediksi dan ground truth. Yang keempat, answer box menangani objek dengan aspek rasio berbeda. Yang terakhir yaitu NMS menghilangkan deteksi duplikat. Lalu kita lanjut ke tugas 13. Nah, di sini tugas 13 merupakan semantic segmentation. Kita jalankan terlebih dahulu. Apa itu semantic segmentation? Itu merupakan pemisahan objek dari background menggunakan ruang warna. Nah, di tugas 13 ini segmentasi berbasis warna di ruang HSV bisa dilihat menghasilkan match biner 255 untuk pixel yang masuk range HSV. Menggunakan fungsi ini, CV2 CVT color membersihkan noise dengan morfologi. Lalu lanjut segmentasi berbasis K-means clustering, mengelompokkan pixel berdasarkan warna menjadi K-cluster. Setiap cluster mewakili satu kelas segmentasi. Lalu membuat overlay match berwarna di atas gambar asli, yaitu yang dimana alpha itu mengontrol transparansi overlay. Lalu selanjutnya di sini melakukan segmentasi warna untuk beberapa range HSV, mensegmentasi langit biru, tanaman hijau, objek terang. Biru langit, hijau tanaman, merah objek. Jadi jika warnanya biru maka objeknya itu langit dan sebagainya di sini. Nah, konsep yang dipelajari dari tugas 13 ini merupakan semantic segmentation melabeli setiap pixel dalam gambar. Sedangkan segmentasi HSV efektif untuk objek dengan warna tertentu. Lalu K-means clustering mengelompokkan pixel berdasarkan kesamaan warna. Lalu match overlay membantu visualisasi hasil segmentasi. Dan yang terakhir yaitu metode modern, lebih akurat dan umum. Bisa dilihat tadi yang ada di PPT, perbedaan semantic segmentation dan
segmentasi HSV. Lalu kita lanjut ke tugas 14. Nah, di sini membuat gambar dari folder dulu, lalu membuat gambar sintesis dengan beberapa objek untuk demonstrasi. Objek dari kelas sama tetapi intens berbeda. Pada tugas 14 ini merupakan intense segmentation. Nah, lalu di sini membuat match per intense untuk setiap objek. Setiap objek mendapatkan match terpisah dengan ID unik. Perbedaan dari sini tadi, semantic segmentation itu hanya mengenali satu objek untuk seluruh objek. Misal di jalan ada beberapa mobil yang seperti yang ada di PPT tadi itu, semua mobil dianggap warnanya sama. Dia jadi melabeli, jika satu mobil warna biru maka semua akan dilabeli dengan mobil warna biru. Nah, perbedaan dari sini, dari intense segmentation ini, dia mampu mengenali tiap objek. Karena apa? Karena dia di sini itu membuat match per intense untuk setiap objek. Nah, di setiap objek ini mendapat match terpisah dengan ID unik. Jadi dibedakan dengan ID uniknya. Nah, sini bisa terjadi membuat gambar sintesis jumlah objek 5. Bola-bola, kotak-kotak segitiga. Nah, di sini bola, kotak, segitiga. Segitiga, bola, kotak. Dari percobaan ke-14 ini kita bisa mempelajari bahwa klasifikasi itu menentukan kelas gambar. Lalu deteksi itu menentukan lokasi dan kelas yang biasa disebut dengan bounding box. Lalu semantic segmentation itu label per pixel tanpa beda intense. Jadi disamakan semua. Dan sedangkan intense segmentation itu label per pixel dan beda intense. Jadi pembedanya itu tadi ada ID uniknya itu. Lalu yang terakhir yaitu match RCNN itu adalah arsitektur utama untuk intense segmentation. Jadi intense segmentation itu menggunakan match RCNN. Kita lanjut ke tugas 15. Kita lanjut terlebih dahulu. Nah, lalu kita ke tugas 15. Di sini merupakan bagian dari loss function. Di sini membedah matematika di balik proses belajar mesin, yaitu loss function. Model AI belajar dengan cara menghitung seberapa besar kesalahannya. Pada eksekusi kode ini, saya membandingkan dua fungsi kerugian utama. Yang pertama MSE yang ideal untuk memprediksi angka kontinu regresi. Yang kedua adalah binary cross entropy atau disebut dengan BCE yang secara khusus dirancang untuk masalah klasifikasi biner. Karena fungsi ini memberikan penalti logaritmik yang sangat besar jika model sangat yakin namun ternyata salah. Grafik di layar menunjukkan perbedaan kurva hukuman dari kedua metode tersebut. Sini saya membuat 2 MSE dan BCE. Nah, bisa dilihat ya. Loss dari MSE ini lebih rendah daripada yang lossnya BCE ini.
Konsep yang bisa dipelajari dari tugas 15 ini adalah MSE cocok untuk regresi, untuk prediksi nilai kontinu. Lalu cross entropy ini cocok untuk klasifikasi, prediksi probabilitas. Lalu disclose cocok untuk segmentasi, menghitung overlap. Lalu vocal loss mengatasi masalah class imbalance, dan yang terakhir yaitu loss landscape menentukan sulitnya optimisasi. Kita lanjut ke tugas 16. Pada tugas 16 ini merupakan optimizer dan efek learning rate, yang dimana di kode ini membedah jantung dari proses pembuatan bobot model yaitu algoritma optimizer. Pada eksperimen ini menyimulasikan pergerakan gradient descent pada fungsi loss menggunakan variasi learning rate. Seperti yang terlihat pada plot grafik di layar, jika learning rate terlalu kecil, pergerakan algoritma menjadi sangat lambat. Nah, sini pergerakan algoritma menjadi sangat lambat dan makan waktu komputasi yang lama. Sebaliknya, jika learning rate terlalu besar, algoritma akan melompat-lompat secara liar dan gagal menemukan titik minimum atau konvergen. Ini menegaskan pentingnya penyesuaian parameter secara adaptif menggunakan optimizer modern seperti Adam. Terlalu kecil. Efek learning rate pada SGD. Nah, sini terlalu besar. Konsep yang bisa dipelajari dari tugas 16 ini yaitu SGD paling sederhana tapi bisa lembut di Olek-Valley. Lalu momentum mempercepat SGD dengan inersia. Lalu yang ketiga, Adam paling populer karena adaptif dan efektif. Lalu yang keempat, learning rate harus dipilih dengan tepat, tidak terlalu besar dan kecil agar tidak melompat-lompat seperti tadi. Lalu yang terakhir yaitu optimizer yang tepat mempercepat training secara signifikan. Lalu kita lanjut ke tugas 17. Kita running terlebih dahulu. Nah, sini base normal di sini pada tugas 17 ini merupakan base normalization dan dropout, yang dimana kestabilan distribusi data dan pencegahan overfitting. Di sini terdapat dua teknik regulasi yang sangat krusial dalam arsitektur model dalam. Pertama, saat kita melihat perbandingan kurva Bayes normalization, terlihat bahwa model dengan Bayes norm mencapai akurasi tinggi lebih cepat karena distribusi input di tiap layer tetap stabil. Kedua, pada grafik simulasi dropout ini kita bisa melihat bahwa tanpa dropout, kurva akurasi validasi cenderung stagnan atau menurun saat akurasi training terus naik, sebuah ciri khas overfitting. Dengan mengaktifkan dropout, kita memaksa jaringan mematikan sebagian neuron secara acak, sehingga model belajar lebih mandiri dan kurva validasinya menjadi jauh lebih baik. Konsep yang bisa dipelajari dari tugas 17 ini yaitu Bayes normalization menstabilkan distribusi aktivasi antar layer, lalu BN mempercepat training dan memungkinkan learning rate lebih besar, lalu dropout mencegah overfitting dengan mematikan neuron secara random. Selanjutnya dropout rate umumnya optimal, dan yang terakhir BN dan dropout sering digunakan bersamaan. Nah, pada tugas 18 ini sebentar kita jalankan terlebih dahulu. Pada tugas 18 ini merupakan evaluasi model dan metrik, yang dimana ada confusion metrik, akurasi, precision, recall, F1 score, dan kurva. Evaluasi model. Pada tugas 18 ini kita belajar bahwa melihat metrik akurasi saja sangat berbahaya, terutama pada data yang tidak seimbang. Setelah menjalankan evaluasi model,
Mencetak visualisasi confusion matrix yang secara transparan memperlihatkan di kelas mana model sering melakukan kesalahan tebaan. Di bawahnya saya juga menghitung nilai precision, seberapa presisi tebaan positif model, dan recall, seberapa pintar model menemukan semua sampel positif. Terakhir, saya memplot kurva ROC untuk menunjukkan seberapa baik batas pemisah antara kelas yang berhasil dibentuk oleh model. Ringkasan dari percobaan 18 ini yaitu yang pertama, confusion matrix merupakan visualisasi error per kelas. Yang kedua, akurasi merupakan proposisi prediksi benar, bisa misleading pada data imbalance. Lalu precision itu menetapkan prediksi positif, recall kelengkapan deteksi positif, F1 score itu harmonic mean dari precision dan recall, dan yang keenam yaitu ROC out merupakan performa model pada berbagai threshold. Yang terakhir yaitu precision recall curve, yaitu fokus pada kelas positif. Selanjutnya kita masuk ke tugas 19. Kita jalankan terlebih dahulu. Pada tugas 19 ini merupakan UNNX dan deployment concept, yang dimana fase deployment ini untuk membawa model dari laboratorium ke dunia nyata. Di sini mendemonstrasikan simulasi pipeline ekspor model ke format standar terbuka yaitu ONNX. Selain itu, agar model bisa berjalan di perangkat berspesifikasi rendah, saya menyimulasikan konsep quantization yang mengonversi bobot komputasi besar 32 bit floating point menjadi 8 bit integer. Bisa dilihat ya. Nah, pada tabel benchmark intervensi yang tampil di bawah ini bisa melihat penurunan drastis. Pada ukuran memori dan peningkatan kecepatan eksekusi yang signifikan berkat kuantisasi dengan hanya mengorbankan sedikit sekali tinggi tingkat akurasi. Nah, di sini percobaan ke-20, cobaan terakhir, merupakan proyek klasifikasi bentuk, yang dimana penyatuan seluruh konsep, generate dataset, training, dan visualisasi prediksi. Kita training terlebih dahulu. Nah, sebagai puncak dari 20 percobaan tadi, tugas 20 ini merupakan sebuah simulasi minimal proyek end-to-end. Pada kode ini saya tidak menggunakan dataset eksternal, melainkan secara otomatis menggenerate 400 dataset gambar untuk geometri dasar, lingkaran, segitiga, persegi, dan bintang. Setelah dataset siap, saya membangun arsitektur CNN sederhana, melatihnya, dan langsung melakukan evaluasi. Pada output terakhir ini, sistem menampilkan hasil prediksi langsung ke atas gambar testing. Eksperimen ini merangkum seluruh alur kerja deep learning, dari persiapan data mentah hingga deployment prediksi visual yang siap digunakan. Nah, di sini. True lingkaran, right persegi ya. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan tampilan streamlit saya tentang YOLO untuk mendeteksi objek. Di sini saya sudah membuat file kode Python untuk membangun sebuah sistem monitoring kehadiran kelas otomatis berbasis web menggunakan kerangka kerja Streamlit.
Nah, aplikasi ini yang saya buat ini memadukan computer vision dengan model AI YOLO V8 untuk menghitung jumlah kursi kosong dan mahasiswa yang hadir secara real time melalui kamera. Kita coba. Kita coba running ya. Nah, di sini sistem monitoring kehadiran kelas otomatis yang saya buat menggunakan YOLO berhasil mengenali objek di sekitar. Di sini tertulis bahwa kapasitas ruangan tersebut 0 kursi, mahasiswa hadir 3 orang, dan kursi kosong 0 kursi, sesuai dengan keadaan yang sekarang saya lakukan dengan teman-teman. Nah, di sini saya sebelumnya sudah melakukan percobaan tentang monitoring mahasiswa menggunakan YOLO. Di sini sudah saya running. Nah, di sini saya menggunakan model YOLO dan saya menggunakan gambar kelas, gambar komputer. Nah, di sini hasilnya. Karena saya keterbatasan mempunyai foto dan video di kampus, maka saya menggunakan foto dan video yang saya ambil di sosial media dari Winsa. Nah, di sini terlihat bahwa fase kalibrasi ini terdeteksi 45 kursi. Lalu setelah diisi oleh 4 mahasiswa, maka fase monitoring di sini otomatis menjadi 41 kursi yang kosong. Nah, di sini saya juga mentraining sebuah video. Apakah bisa? Kita lihat dulu. Ini cukup lama ya. Nah, sudah pemrosesan selesai, total frame diproses. Video hasil disimpan dengan nama hasil monitoring. Hasil monitoring. Kita download terlebih dahulu. Nah, terlihat kapasitas 35 kursi, sisa kursi 35. Di sini YOLO yang saya buat di sini sudah berhasil. Sekian dari saya, penjelasan dari presentasi hingga percobaan di Google Colab ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.